Selamat siang, kami dari kelompok 1 yang anggotanya berisi dari pertama ada Salsabila, Ningsih, kedua Regina Lydia Aprianti, tiga Raihan Ardhito Pamulyo, dan keempat Ridho Alfadli, dan terakhir adalah saya sendiri, Renaldi Gabriel, akan mulai mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Next slide. Unit ke-8, Manusia dan Kebudayaan. Manusia dan Kebudayaan. Menurut E.B. Tyler, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, dan kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan diri manusia dengan belajar. Menurut Kunchar Raningrat, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang artinya budi atau akal. Jadi kebudayaan merupakan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Menurut J.J. Honigman, dalam buku yang berjudul The World of Man tahun 1959, membedakan adanya tiga gejala kebudayaan, yaitu yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide atau gagasan, nilai-nilai, atau norma dan peraturan. Yang kedua, wujud kebudayaan dan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang terakhir, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Slide. Selanjutnya akan dibacakan oleh kerabat saya, Regina Lydia. Terima kasih Gabriel. Unsur-unsur universal kebudayaan. Yang pertama ada bahasa, yang kedua ada sistem pengetahuan, yang ketiga ada organisasi sosial, yang keempat ada sistem peralatan hidup dan teknologi, lalu selanjutnya ada sistem mata pencaharian hidup, ada sistem religi, dan kesenian. Boleh lanjut aja. Baik, ciri-ciri kebudayaan modern. Yang pertama ada hubungan yang ramai, lalu bergantung pada ilmu dan teknik, selanjutnya ada sifat progresif atau dinamis, dan yang terakhir ada banyak dan beragam diferensiasi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila Rizky. Terima kasih Renaldi. Perubahan kebudayaan. Yang pertama, perubahan alam. Alam selalu berubah, lingkungan berubah membawa perubahan cara berpikir, hubungan antara individu dan status sosial. 2. Proses sosial. Gerak perubahan manusia dalam kehidupannya membawa kepada gerak masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan dari dalam disebut evolusi. Oke, boleh. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Cara-cara perubahan kebudayaan. Yang pertama, kongruensi atau yang bisa adalah suatu unsur budaya asing masuk dalam suatu budaya tertentu untuk mengisi kekosongan. Karena unsur budaya yang dimasuki belum ada, misalnya adalah budaya teknologi dan elektronika. Yang kedua adalah fusi. Fusi adalah unsur budaya asing dan sejenis diterima oleh budaya tertentu membentuk unit baru. Contohnya adalah keroncong. Yang ketiga adalah simbiosis. Simbiosis adalah unsur budaya asing dengan unsur budaya penerima sejenis dapat hidup berdampingan. Misalnya adalah istilah-istilah keagamaan. Yang keempat, sinkritisme. Adalah dua unsur budaya saling bertemu, seperti unsur budaya asing dengan unsur budaya tertentu menjadi suatu kesatuan yang sebenarnya unsur budaya tersebut saling berlawanan. Contohnya adalah tekun dan Hinduslam. Yang kelima, akulturasi. Akulturasi adalah unsur budaya asing diterima disesuaikan dengan unsur budaya penerima. Contohnya adalah sistem pendidikan di Indonesia.
Yang terakhir, asimilasi. Asimilasi adalah unsur budaya asing yang diterima diserap menjadi bagian yang integral dari budaya penerima sehingga tidak dirasakan lagi sebagai unsur budaya asing. Misalnya adalah jagung, lombok, dan tembakau. Ya, selanjutnya boleh dibacakan oleh Regina lagi. Proses penerimaan perubahan kebudayaan. Yang pertama, terbiasanya masyarakat memiliki hubungan atau kontak dengan kebudayaan dan dengan orang-orang yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Yang kedua, jika pandangan hidup dan nilai-nilai yang dominan ditentukan oleh nilai agama, maka penerimaan unsur baru disensori. Yang ketiga, corak struktur sosial masyarakat atau sistem otoriter. Yang keempat, suatu unsur diterima jika sebelumnya sudah ada unsur kebudayaan itu. Lalu yang terakhir, apabila unsur yang baru memiliki skala kegiatan terbatas dan dapat dengan mudah dibuktikan penggunaannya. Selanjutnya bisa langsung dibaca oleh Salsabila. Humaniora dan konflik kebudayaan. Dalam konflik kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan yang satu ditentang oleh cita-cita kebudayaan yang lain. Hal ini perhatian orang kembali pada unsur-unsur manusiawi yang paling hakiki dan abadi sifatnya. Orang selalu menggali lagi dasar humaniora, memilih mana yang lebih sesuai untuk mempertinggi martabat manusia. Contohnya yaitu yang pertama pada abad sebelum Kristus dan kebudayaan Yunani Romawi ada konflik antara falsafah dan sastra. Dua, pada zaman gereja purba dan konflik antara ilmu pengetahuan dengan dasar kafir dengan dasar Kristen. Tiga, pada abad 17 sampai abad 18 yaitu orang modern memerangi orang kolot. Empat, pada abad 19 pertentangan antara agama dan ilmu. Lima, sekarang timbul konflik antara ilmu eksakta yang bergelora dalam super teknik modern dengan tenaga atomnya menghadapi himbauan ilmu-ilmu sosial. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya lagi. Manusia dan kepribadian. Kepribadian merupakan pribadi, personality and character self. Macam-macam kepribadian yaitu yang pertama menarik dan halus, yang kedua kasar dan keras. Konsep kepribadian yaitu satu, corak tingkah laku sosial, A, tampak, pertama cara berjalan dan cara berbicara, yang tidak tampak, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan hidup. Dua, corak gerak-gerik badan manusia. Tiga, tingkah laku manusia terhadap alam. Yang keempat, totalitas psikofisik yang kompleks. Yang terakhir, organisasi psikofisik yang dinamik, yaitu penyesuaian diri dengan lingkungan. Next slide. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian yaitu yang pertama dari dalam, yaitu bawaan. Yang kedua dari luar, yaitu lingkungan. Aliran-aliran yang mempengaruhi kepribadian yaitu yang pertama nativisme. Nativisme adalah kepribadian seseorang dipengaruhi dari unsur bawaan atau bahkan sejak lahir. Yang kedua empirisme. Empirisme adalah kepribadian seseorang dipengaruhi oleh pengalaman setelah manusia lahir. Yang dari awalnya teori yang dilanjutkan ke tabula rasa sampai manusia lahir seperti kertas putih. Yang ketiga, konvergensi. Konvergensi adalah kepribadian seseorang dipengaruhi dari dalam dan luar. Yang teorinya adalah bakat seni plus fasilitas yang ada menjadi seniman. Sekian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.